Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil learning journal saya dalam pelaksanaan Agenda 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Dayang Ranida Pratiwi Espar, NDHA 78.1.9, Jabatan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama, Unit Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. Pada agenda 3 kali ini, kita mempelajari 2 materi. Yang pertama, Smart ASN, dan yang kedua, Manajemen ASN. Smart ASN bertujuan untuk menciptakan ASN yang memiliki kompetensi, kinerja, dan profesionalisme tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi khususnya di era digital. Salah satu pilar penting untuk mewujudkan Smart ASN adalah literasi digital. Terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. 4 pilar tadi berkaitan juga dengan tugas pokok dan fungsi ASN di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. 4 pilar tersebut tentunya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai ASN di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. Adapun peran utamanya yaitu mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Kabupaten Malinau, mempromosikan pariwisata Malinau, menyusun kebijakan teknis di bidang budaya dan pariwisata, dan mengawasi, membina, serta melayani publik di bidang tersebut. Dari 4 pilar yang disebutkan tadi, maka ASN Disbud Par Malinau perlu menguasai aplikasi desain, media sosial, website promosi, dan sistem informasi kebudayaan dan pariwisata. ASN Disbud Par juga harus terbiasa bekerja secara digital, kolaboratif, dan terbuka terhadap inovasi. Selain itu, ASN Disbud Par juga harus bertanggung jawab saat mengunggah konten budaya, tidak memalsukan informasi, dan menghargai hak cipta. Serta data warisan budaya, informasi wisata, dan data pengunjung juga harus terlindungi. Dan tentunya juga ada tantangan di realita pekerjaan. Yang pertama, masih rendahnya literasi digital ASN, infrastruktur teknologi belum merata di seluruh wilayah, terutama daerah wisata terpencil, kurangnya pelatihan berkelanjutan untuk keterampilan digital, risiko kebocoran data, dan kurangnya kesadaran akan keamanan cyber, dan budaya kerja konvensional yang belum sepenuhnya menerima digitalisasi. Namun, dengan langkah-langkah strategis seperti pelatihan digital rutin, kolaborasi dengan dinas atau komunitas digital lokal, penerapan kebijakan digital berbasis kearifan lokal, ASN di Malinau bisa lebih siap menghadapi tantangan era digital, sekaligus mengangkat potensi budaya dan pariwisata ke tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, materi kedua yaitu manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Tantangan yang dihadapi oleh ASN Disbud Par yaitu perubahan tren pariwisata dan budaya dan kurangnya kemanfaatan teknologi informasi. Adapun rencana dalam mengemban tugas yaitu transformasi digital dan inovasi program dan layanan publik.
Sekian learning journal saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.